Sidang pra-peradilan Peggy kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Agenda sidang lanjutan pra-peradilan Peggy Setiawan hari ini adalah mendengarkan jawaban dari pihak Polda Jawa Barat. Dalam sidang, tim kuasa hukum Polda Jabar menolak semua dalil gugatan pra-peradilan yang dilayangkan kuasa hukum Peggy. Geng hacker Brain Cipher yang mengaku meretas pusat data nasional berjanji akan memberi kode untuk membebaskan data yang tersandra. Dalam postingan di sebuah media sosial, mereka mengaku aksinya tanpa muatan politis. Lantas, apa langkah pemerintah untuk mencegah hal serupa terulang? Erus, pria pelaku mutilasi yang terjadi di Kampung Bantar Limus, Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat, dibawa ke dokter spesialis kejiwaan Rumah Sakit Sartika Asih Bandung. Bagaimana Erus yang disebut-sebut sebagai orang dengan gangguan jiwa bisa menghabisi korban yang merupakan temannya? Saksikan ulasan selengkapnya hanya di Apa Kabar Indonesia Malam. Aneh, janggal, dan juga membingungkan ketika kemudian kita mendengarkan pihak para hacker yaitu Brain Cipher ingin memberikan kunci enkripsi untuk bisa membuka data dari Pusat Data Nasional pada hari Rabu esok setelah menyandra data selama lebih kurang sekitar 2 minggu. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah betul memang tujuannya untuk menguji sistem keamanan Pusat Data Nasional Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, dan tema yang saya sampaikan di awal tadi akan menjadi tema perbincangan kita pada malam hari ini. Bersama saya Putri Viola. Dan saya Agita Mahlika. Selain tema perbincangan tadi pemirsa, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi penting lainnya, termasuk diantaranya adalah dari MKD DPR yang kemudian memberikan komentar soal adanya anggota DPR yang diduga bermain judi online. Sejumlah informasi penting lainnya juga untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, sebagai kabar pertama kami ajak Anda untuk bisa melihat pihak keluarga yang terus melakukan upaya mencari keadilan atas tewasnya Afif Maulana, remaja berusia 13 tahun, warga asal Padang, Sumatera Barat yang tewas karena diduga dianiaya oknum petugas kepolisian. Didampingi oleh tim kuasa hukum, keluarga Afif Maulana mendatangi kantor Komnas HAM di Jalan Latu Harhari, Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan kali keduanya ini untuk memastikan proses aduan yang telah dilayangkan pihak keluarga beberapa hari lalu. Selain mendesak Komnas HAM membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi, pihak keluarga juga meminta Komnas HAM mengawal proses ekshumasi atau pembongkaran makam untuk dilakukan otopsi ulang. Namun demikian, pihak keluarga meminta agar proses otopsi dilakukan di rumah sakit swasta. Saya yakinnya anak saya tidak melompat karena tidak ada tanda-tanda di badannya jatuh dari ketinggian. Dan Afif pun tidak pernah tawuran sama sekali, keluar malam pun tak pernah, Pak. Kalau memang dia melompat pasti badannya tuh patah-patah, cara jatuhnya tuh berserakan. Kalau ini enggak. Tetap akan berjuang memperoleh keadilan untuk Afif Maulana dan kawan-kawannya. Dan ini proses yang kami sedang lakukan ke Komnas HAM untuk segera Komnas HAM membentuk tim investigasi dalam kasus ini agar bisa membuat terang kasus kematian Afif Maulana dan penyiksaan terhadap teman-teman lainnya. Keluarga juga menyampaikan kepada Komnas HAM, keluarga sepakat untuk melakukan ekshumasi atas jenazah Afif Maulana, membongkar kembali kuburan Afif Maulana untuk mengungkap apa yang terjadi sebenarnya terhadap kematian anak kami Afif Maulana. Kasus tewasnya remaja SMP Afif Maulana pada 9 Juni 2024 di Padang, Sumatera Barat menuai sorotan lantaran pihak keluarga tak terima bukti yang dibeberkan kepolisian.
Ya, Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono menyebut tidak ada bukti kuat bahwa Afif diduga dianiaya dan berharap kasus ini ditutup. Kapolda menegaskan jika pihaknya sudah bersikap transparan dengan melakukan rilis 17 anggota yang dianggap menyalahi prosedur. Kalau ditutup, harapan kita seperti itu. Tetapi dengan kami rilis 17 anggota kami itu sudah dugaannya terbukti salah, dan kami akan menindaklanjuti dengan proses hukum yang seadil-adilnya terhadap 17 anggota kami itu. Harapannya dengan dirilis seperti itu sudah berduga minimal seperti itu. Bukan seperti saat pertama kita dan simpang-siurnya kita itu. Yang kedua, dengan beberapa kali kami muncul di TV, di Kompas TV, di media cetak maupun elektronik itu langsung berbicara langsung. Itu adalah fakta yang sebenarnya yang saya sampaikan. Sehingga kalau misalnya ditemukan novum atau bukti-bukti baru sebagai kekuatan siapa yang ingin mengajukan informasi itu, sekaligus saya sampaikan kepada pertanyaan pertama tadi itu, yang ibunya menyatakan bahwa Afif ada di polsek, dan ibunya menyatakan bahwa dia di polsek. Itu pertama kan kita bicara fakta lagi, itu kan pendapat. Mungkin anak saya dibawa, jangan-jangan anak saya ikut dibawa ke polsek, tapi pernyataan dari kawan sendiri yang memboncengkan. Bahkan dia saat hitungan 5 detik menengok saja si Afif sudah tidak ada di belakangnya. Bahkan dia sudah melaporkan ke polisi pada saat itu juga di atas jembatan Pelani. Pak, itu teman saya ada yang melompat, itu kan sudah kami BAU juga antara Afif dengan polisinya yang kecelakaan. Kami bukan juga. Ya, pemirsa, terbakarnya rumah wartawan di Karo ini masih belum diketahui penyebab pastinya. Meski demikian, Dewan Pers melalui Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri, Totok Suryanto, mengutuk keras-kerasan terhadap jurnalis. Ya, terlebih korban sebelumnya memberitakan perjudian yang diduga melibatkan oknum anggota TNI. Untuk itu Dewan Pers mendesak Kapolri dan Kapolda Sumatera Utara beserta Panglima TNI dan Pangdam Bukit Barisan untuk membentuk tim penyelidikan yang bersifat adil dan imparsial, termasuk meminta Komnas HAM dan LPSK memberikan perlindungan secara maksimal kepada keluarga korban. Pertama, kami sampaikan bahwa kekerasan terhadap wartawan adalah pelanggaran hukum dan bertentangan dengan isi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Dari hasil investigasi, ditemukan sejumlah fakta bahwa kasus kebakaran yang menewaskan 4 orang tersebut terjadi setelah korban, yaitu saudara Riko Sampurna Pasaribu, memberitakan perjudian yang ada di Jalan Kapten Bom Ginting, Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dan diduga melibatkan oknum TNI. Atas kejadian tersebut, Dewan Pers meminta Kapolri bersama Kapolda Sumatera Utara membentuk tim penyelidikan yang bersikap adil dan imparsial dalam mengusut kasus ini. Dewan Pers juga akan membentuk tim investigasi bersama yang melibatkan aparat dan unsur jurnalis atau KKJ. Dewan Pers meminta Panglima TNI dan Pangdam Bukit Barisan membentuk tim untuk mengusut kasus ini secara terbuka dan imparsial. Dewan Pers meminta kepada Komnas HAM dan LPSK untuk turut serta secara aktif melakukan investigasi dan memberikan perlindungan yang dianggap perlu kepada keluarga korban. Secara khusus, Dewan Pers mengimbau wartawan dan media agar bekerja secara profesional dan memegang teguh kode etik jurnalistik, serta aturan lain yang terkait. Dewan Pers berharap peristiwa semacam ini tidak terjadi lagi, dan wartawan bisa menjalankan tugas jurnalistiknya dengan baik. Kita akan beralih ke kabar berikutnya. Pemirsa, Pengadilan Negeri Bandung kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan Peggy Setiawan dengan agenda mendengarkan jawaban dari pihak Polda Jawa Barat. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung Selasa pagi.
Kali ini sidang mengagendakan mendengarkan jawaban dari Polda Jawa Barat atas penetapan status tersangka Peggy Setiawan. Dalam kesempatan ini, tim kuasa hukum Polda Jabar menolak semua dalil gugatan pra-peradilan yang dilayangkan kuasa hukum Peggy. Pihak Polda Jabar memastikan seluruh tahapan penetapan tersangka atas Peggy Setiawan sudah dilakukan berdasarkan prosedur penyelidikan. Dan atau pembunuhan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, maka demikian tidaklah beralasan secara hukum apabila pemohon mendalilkan bahwa termohon tidak menganalisa secara hukum terhadap bukti yang dianggap cukup dalam menetapkan tersangka terhadap pemohon oleh termohon sehingga pemohon menganggap tidak sah, sehingga dalam demikian dalil pemohon sangatlah keliru dan harus ditolak. Bahwa menurut peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa pemeriksaan pra-peradilan terhadap permohonan tentang tidaknya sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka jelas dalam persidangan ini kita hanya memeriksa tentang apakah termohon telah terdapat 2 alat bukti atau belum dalam menetapkan tersangka kepada pemohon tanpa melihat materi perkaranya, karena pembahasan materi perkara hanya dapat dilakukan pembelaan dalam persidangan pokok perkaranya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana didalilkan di atas, bahwa tindakan kepolisian yang dilakukan termohon berupa penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan penahanan terhadap tersangka atau pemohon adalah merupakan tindakan yang sah menurut hukum karena sudah sesuai dengan prosedur, yaitu telah memenuhi syarat formil dan material serta dalam kapasitasnya melaksanakan perintah undang-undang sesuai dengan kewenangannya. Maka dengan demikian termohon yang telah melakukan penetapan tersangka saudara Peggy Setiawan alias Peron bin Rudi Irawan pemohon adalah tidak bertentangan hukum sehingga sah menurut hukum. Maka berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut di atas, termohon memohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pra-peradilan ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut. Dalam perkara 1. Menolak permohonan pra-peradilan dari pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka adalah sah menurut hukum. 3. Menghukum pemohon pra-peradilan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, atau apabila hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya et aquo bono. Dalam kesempatan ini, tim kuasa hukum Peggy Setiawan juga membacakan replik atau jawaban atas pernyataan dari termohon, yakni pihak Polda Jawa Barat. Tim kuasa hukum Peggy menolak seluruh dalil yang diajukan termohon Polda Jawa Barat. Perkara permohonan dalam pokok perkara 1, bahwa pemohon menolak seluruh dalil permohonan yang disampaikan termohon kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh termohon sehingga karenanya berlaku azas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan. Jelas terdapat perbedaan identitas, alamat dan ciri khusus antara DPO Peggy alias Peron dengan pemohon. Walaupun sebelum surat DPO tersebut terbit di pihak kepolisian Cirebon telah mendatangi alamat pemohon. Dengan demikian jelas pemohon bukan orang yang dimaksud
dalam DPO tersebut, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas dan beralasan hukum bahwa penetapan tersangka yang menjadi objek pra peradilan perkara akut tidak sah karena tidak didukung oleh dua alat bukti yang cukup dan cara mendapatkan alat bukti tersebut unprocedural. Rangkaian dalil yang disampaikan termohon bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, di mana pemohon pada awalnya tidak pernah diperiksa sebagai tersangka, kemudian dijadikan masuk dalam DPO dan dipaksakan menjadi tersangka, padahal tidak pernah ada bukti maupun petunjuk yang mengarah kepada pemohon sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam perkara AKO. Tak hanya mendengar jawaban termohon dan replik dari kuasa hukum Peggy, sidang pra-peradilan juga akan mendengarkan duplik atau jawaban kedua sebagai tanggapan atas replik. Tim TV One mengabarkan. Lalu bagaimana situasi terkini? Kita akan segera memperbarui informasi bersama dengan rekan kami Iman Fajar. Selamat malam Iman, seperti apa informasi terbaru dari sana? Ya, selamat malam Agita, Putri Viola dan juga pemirsa. Saat ini sidang dari pra-peradilan Peggy Setiawan sudah selesai sekitar pukul 5 sore tadi, di mana tadi agenda sidang ini diakhiri oleh duplik dari pihak Polda Jawa Barat, dan nantinya besok sidang akan dilanjutkan kembali dengan agenda pembuktian dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Dan kami tadi sempat menanyakan juga dari tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan, memang besok rencananya mereka akan membawa 5 saksi dan juga 1 ahli pidana, di mana kelima saksi ini dikonfirmasi oleh tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan adalah rekan-rekan dari Peggy Setiawan dan juga bukan keluarga yang berhubungan darah dari Peggy Setiawan. Jadi nanti ya kita akan menyaksikan bagaimana kelima saksi dan juga 1 ahli pidana ini bersaksi di hadapan di Pengadilan Negeri Bandung pada esok hari. Dan jika kita ulas kembali pemirsa mengenai bagaimana jalannya sidang pra-peradilan pada hari ini, memang sidang dimulai sejak pukul 9 pagi tadi dengan agenda mendengarkan jawaban dari Polda Jawa Barat, setelah sebelumnya pada hari kemarin pihak dari kuasa hukum Peggy Setiawan telah melayangkan ataupun mengutarakan permohonan gugatan, di mana tadi dari jawaban dari Polda Jawa Barat adalah menolak seluruh dalil gugatan yang telah diutarakan dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Selain itu kemudian juga sidang dilanjutkan dengan replik pada pukul 1 siang tadi dari pihak kuasa hukum Peggy Setiawan, di mana inti dari replik tersebut adalah menilai bahwa jawaban dari Polda Jawa Barat ini tidak relevan, dan di mana memang kalau misalnya Peggy Setiawan yang merupakan klien dari tim kuasa hukum ini adalah jika berdasarkan DPO itu memang tidak cocok sesuai apa yang dicari dari Polda Jabar, dan tim kuasa hukum menilai bahwa untuk penyidikannya ini lebih baik diberhentikan saja ataupun di SP3. Kemudian dari replik kemudian dilanjutkan dengan duplik pada sekitar pukul 4.30 sore tadi, di mana tadi pihak Polda Jawa Barat masih tetap mempertahankan argumennya dan menilai bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan ini memang relevan sesuai dengan bukti-bukti yang telah mereka kumpulkan. Dan adapun tadi di akhir sidang duplik, pihak dari Polda Jawa Barat meminta kepada hakim untuk kemudian menolak permohonan pra-peradilan seluruhnya, kemudian juga tetap mengesahkan penetapan dari tersangka atas nama Peggy Setiawan ini. Dan tadi kami juga sempat mewawancarai tim kuasa hukum usai sidang dari hari ini, memang masih tetap mempertahankan argumennya bahwa memang Peggy Setiawan ini bukanlah Peggy Setiawan yang melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Seperti itu Agita, Putri dan juga pemirsa, kita kembalikan ke studio. Fajar, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Dan pemirsa, kami juga masih akan berikan informasi lebih dalam lagi mengenai proses sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar pada hari ini, tapi setelah jeda. Ya, usai jeda pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami.
Kisruh terkuncinya pusat data nasional oleh peretas atau hacker terus menuai sorotan. Pasalnya sejumlah layanan publik sempat lumpuh lantaran akses data terkunci. Berbagai usaha yang dilakukan pemerintah untuk melakukan backup data tersebut seakan belum menampakkan hasilnya. Hacker yang meretas data tersebut sempat dikabarkan meminta imbalan sebesar 8 juta dolar Amerika agar akses ke pusat data nasional bisa dibuka. Namun, pemerintah disebut enggan membayar uang tebusan tersebut. Menko Polhukam Hadi Cahyanto memastikan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS sudah kembali pulih dan dapat digunakan bulan ini. Hadi Cahyanto juga menyatakan Badan Siber dan Sandi Negara BSSN akan memperketat keamanan siber dengan cara menyambungkan ke komando kendali yang ada. Pelayanan menggunakan PDNS 2 itu bisa melaksanakan pelayanan secara aktif bulan Juli tahun 2024 dan di backup oleh call site yang ada di Batam. Situs dingin yang ada di Batam akan membackup dengan meningkatkan kemampuannya menjadi hot site khusus untuk pelayanan-pelayanan yang bersifat strategis. Saya juga akan terus meningkatkan keamanan cyber dengan cara menyambungkan ke komando kendali BSSN yang ada di Ragunan. Di tengah sorotan akan peristiwa ini, geng hacker yang menamakan dirinya Brain Cipher mengumumkan akan membebaskan data dari Pusat Data Nasional Sementara yang hampir 2 minggu mereka sandra. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah forum di media sosial. Anehnya, alih-alih meminta tebusan, mereka justru akan memberikan kunci untuk membebaskan data yang disandra secara gratis dan berharap donasi seikhlasnya. Sesungguhnya, siapa geng hacker yang menamakan dirinya Brain Cipher ini? Seperti apa aksi mereka di dunia? Apa langkah pemerintah agar peristiwa peretasan ini tak terulang? Tim TV One mengabarkan. Dalam judul perbincangan kami malam hari ini, kami menyertakan 2 kata dagelan ransomware. Karena memang jujur saja, untuk masyarakat awam termasuk kami ini, kami menilai apa yang terjadi ini terlalu aneh, terlalu janggal, dan juga terlalu membingungkan. Bagaimana bisa sebuah geng hacker, Brain Cipher, yang kabarnya ini kemudian menghack data-data di Pusat Data Nasional dengan ini sistem yang begitu tinggi, Lockbit 3.0, dan juga kabarnya ini bukan satu-satunya negara yang diserang, tapi ada juga negara-negara lainnya dengan begitu mudahnya kemudian berniat untuk bisa memberikan kunci enkripsi pada hari Rabu esok. Padahal juga sebelumnya ia meminta uang tebusan yang begitu besar senilai lebih kurang 131 miliar rupiah, tapi kemudian berubah berganti menjadi donasi secukupnya. Ada apa ini? Di samping saya sudah ada narasumber, pakar IT beliau, kemudian juga pakar digital forensik yang tertawa mendengarkan penjelasan saya. Dan saya yakin mungkin sudah tertawa seharian ketika mendengarkan berita demi berita mengenai apa yang akan dilakukan oleh Brain Cipher ini. Karena kalau disebut sebagai sebuah hacker yang canggih, kok gini ya penyelesaiannya ya? Ini nanti kita akan bahas lebih lanjut. Saya ingin sekali mendengarkan, nanti kita dengarkan bersama juga. Apa pandangan dari Abah Abimanyu Wahyu Hidayat mengenai hal ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abah. Tahan dulu ketawanya Abah, nanti kita jelaskan bersama. Baik, nah selain juga dengan Abah, ada juga para narasumber lainnya akan memberikan pandangannya juga. Bahkan sosok yang satu ini kabarnya juga bersurat, berkomunikasi dengan pihak hacker. Nanti akan dijelaskan juga kepada kita apa informasi yang didapat dari pihak hacker ini. Sudah hadir secara daring, ada Mas Ridho Rahmadi, Eskom MSC yang merupakan pakar IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Ridho. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, dan juga selaku dari atau mewakili DPR juga Komisi 1 sudah hadir juga bersama kita melalui daring, yaitu Bang Dev Laksono. Selamat malam Bang Dev. Pelaku DPR. Ya, betul Komisi 1 DPR ya, betul Bang Dev.
Selamat malam, bisa mendengar suara kami dengan jelas. Ya, baik, betul. baik, oke, baik. Kita Suaranya keluar. Oke, kita akan terlebih dahulu mendengarkan sebenarnya sejauh ini komunikasi apa yang sudah dilakukan oleh Dr. Ing Ridho Rahmadi, Eskom MSC, yang kabarnya sudah berkirim surat ataupun juga setidaknya menjalin komunikasi dengan pihak Brain Cipher ini. Silakan Mas Ridho. Terima kasih. Selamat malam, saya ucapkan untuk yang di studio dan menyaksikan. Jadi sebenarnya karena berangkat dari rasa penasaran, kemarin ya 1 Juli itu saya langsung berkirim pesan saja lewat email. Ya, itu ada alamatnya, mereka publish. Kemudian ya sekitar 3-4 jam dibalas, ya itu juga cukup mengagetkan. Dia memberikan satu link ya untuk ke dark web. Ya. Kemudian saya ikuti link tersebut, itu berisi pernyataan yang kemudian hari ini viral. Kan gitu. Jadi saya dapatkan kira-kira 1 hari yang lalu sesungguhnya. Di pernyataan itu, nah ini seperti yang kita lihat, itu menyebutkan beberapa hal yang menurut saya sangat janggal, intinya karena sangat bertolak belakang dengan apa yang biasa mereka berikan ketika mereka melakukan serangan. Mereka mengirimkan target-target, intinya minta tebusan. Dan kita juga tahu kemarin ada istilah tebusan sampai $8 juta yang relatif lebih besar ya sebenarnya ketimbang dengan serangan-serangan ransomware yang biasanya. Tapi fokus ke sini, dari situ saya melihat ini sesungguhnya ada hal yang sangat janggal. Ya. Kemudian yang tadinya meminta tebusan, sekarang malah memberikan secara cuma-cuma. Ini kan sangat janggal. Nah sejak awal saya termasuk yang tidak percaya. Ya ini serangan ini benar-benar pure. Jadi saya memberikan satu alternatif ataupun hipotesis bahwa ini adalah sesuatu yang dipesan. Jadi menurut saya ada beberapa hal yang terlibat, termasuk broker untuk membuka inisial akses ke dalam sistem PDN, kemudian masuklah Brain Cipher ini kemudian untuk menguji data dengan Logbit 3.0 tadi. Nah kira-kira itu menjawab sejauh mana komunikasi saya tadi. Baik. Mas Ridho mungkin juga bisa dijelaskan kepada masyarakat, apalagi kami juga masyarakat awam, ini mungkin ini merupakan hal yang baru bagi masyarakat awam. Sehingga tadi ketika Mas Ridho mengatakan ada yang janggal bahwa kemudian memperkirakan atau menduga ini sepertinya ada pesanan. Kenapa kemudian berpikir seperti itu dan pesanan itu pesanan seperti apa sebenarnya Mas Ridho? Ya, jadi biasanya sekali dia mengumumkan, ya itu akan dilanjutkan gitu. Kemudian kedua tadi secara besaran itu tidak lumrah, ya relatif lebih besar. Jadi saya melihat ada lokal afiliator yang menjelaskan bahwa ini memang data pemerintahan Indonesia. Nah, melihat hari ini saya malah lebih mantap itu bahwa afiliator ini memang termasuk yang memesan tadi. Jadi kira-kira targetnya jelas. Ya. Jadi ketika mereka masuk sistem itu tidak lagi mereka-reka, ini di mana ini ya, ini di ternyata PDN Indonesia gitu, tidak, ini sudah ditargetkan nah, gitu. Nah kemudian dari yang saya lihat, kemudian skenario nya itu adalah meminta Brain Cipher ini untuk kemudian saya yakin mereka sudah dibayar ya, sudah ada bayaran lah, tebusan atau bayaran, kemudian dengan syarat mengumumkan bahwa ini for free ya, kunci untuk decryptnya saya melihat kedua ini ada kemungkinan ya bahwa kunci yang diberikan itu tidak bisa membuka seluruhnya ataupun memang ada sudah sebagian data yang dihilangkan gitu. Baik, Mas Ridho mengatakan 1 pesanan 2 lokal afiliator. Nah ini juga cukup membuat kami penasaran juga. Kalau memang ini dugaannya pesanan seperti yang Mas Ridho katakan, siapa yang diuntungkan dengan pesanan ini dan apa tujuannya memesan ini? Begitu Mas Ridho. Kemudian yang masalah lokal afiliator, apakah memang artinya yang memesan serangan ataupun juga hacking ini adalah pihak yang ada di dalam negeri sendiri atau mungkin pihak lokal yang punya kepentingan data dengan pusat data nasional? Begitu Mas Ridho? Ya, jadi tentu yang ingin datanya ini dihilangkan, jangan sampai ke publik kan, itu berbahaya bagi mereka. Nah kemudian tadi untuk membuka jalur ke PDN tadi, dan kemarin sudah muncul di berita, ya itu ada dugaan, ya ada orang dalam. Ini yang saya mungkin kemarin sampaikan 3 hari yang lalu. Ya ini ada menurut saya ada brokernya yang membuka pintu masuk, kemudian yang memesani tentu yang ingin data-data tertentu hilang. Ya. Nah, kemudian saya melihat juga, menurut saya
ini high profile ya. Tadi saya sampaikan di video yang saya posting itu, ini mungkin kelompok elit gitu ya, punya kekuatan politik, punya kekuatan finansial, yang tidak melibatkan langsung Kemkominfo, ya, Telkom, BSSN secara lembaga. Sehingga kemarin kita lihat ketiga lembaga ini, ya, ketika di DPR itu saya amati betul 3 jam rapat kerja dengan DPR Komisi 1, ya, ada Mas Dev juga. Ini mereka seperti lempar tanggung jawab, ya, tidak mengerti, sangat kebingungan. Itu yang saya lihat. Oh, ini mereka tidak dilibatkan sesungguhnya. Jadi mereka memang masuk langsung ke posisi-posisi kunci secara teknis tadi. Baik, jika kemudian Mas Ridho tadi menduga akan atau ada pesanan kelompok elit ini yang ingin datanya dihapus, apakah kemudian juga ada dugaan atau bisa memprediksi, Mas Ridho, data mana atau data apa yang sebenarnya ingin dihapus? Ya, kita lihat ini kan ada 577 instansi pemerintahan ya yang terdampak 200-an ya. Kemudian itu mulai dari 56 kementerian ya, mungkin data-data yang bersifat catatan kasus ya, data-data yang bersifat pribadi dan segala macam, bahkan mungkin imigrasi dan seterusnya. Baik. Ya, ini muncul banyak pikiran-pikiran lah itu yang mungkin akan ingin dihilangkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Gitu. Oke, baik. Abah, Brand Cypher ini sebenarnya seperti apa? Mereka sepak terjangnya seperti apa selama ini? Apakah memang bisa melayani pesanan-pesanan seperti ini, Abah? Semua aktivitas selalu ada kepentingan, ada kebutuhan. Simpelnya gitu ya. Kita kalau di sini nanti ngomongin satu orang yang di luar dari subjek yang kita lebih utama adalah si PDN ya. Kita malah mau ngomong seolah si pelaku nih. Gitulah saya bilang gitu. Sekarang semua pelaku selalu mempunyai kebutuhan dan kepentingan ya. Kepentingannya adalah pertama soal kenapa dia harus mau melakukan sesuatu. Ya. Dia melakukan penyerangan, apa dia harus mau melakukan pencurian, itu semuanya ada suatu kepentingan. Jadi kalau memang kepentingannya terhadap data, pasti akan melakukan pencurian dulu, bukan pemblokiran. Oke, pengambilan data, karena semua pelaku tahu bahwa mengambil data, memiliki data jauh lebih baik daripada merusak. Baik, ya, baik. itu angka yang paling mudah, itu pemikiran di situ satu. Kemudian yang kedua adalah menyampaikan kebutuhan. Oke, kebutuhan di sini tentu menyampaikan bahwa kenapa saya lakukan ini, ya, dan kemudian apa yang saya inginkan. Oke, nah saat dia sudah menyampaikan hal tersebut, tentu dia juga harus menunjukkan ini buktinya yang saya lakukan. Ya, nah bukti yang dilakukan ini tidak pernah ke pelaku yang sekarang selalu diduga diomongin gitu aja deh. Ya, kenapa? Tidak pernah ada unjuk bukti bahwa ini saya. Hanya sekedar suatu komunikasi saja, dan katanya komunikasinya bukan langsung ke BSSN-nya, bukan ke Kominfo-nya, bukan dikirim ke negara, kepada Jokowi ataupun ke menteri, tapi kepada Telkomnya. Gitu. Ya, dia menyampaikan bahwa di sini saya pelakunya dan saya mau minta. Ya. Tidak ada bukti sedikit pun untuk menyampaikan ini buktinya bahwa yang saya melakukan. Kalau pelaku, selalu pelaku yang memang benar, dia pasti akan menunjukkan adalah ini bukti yang saya miliki. Dari sekian puluh juta data, saya miliki sekian ratus ribu. Saya miliki 2 juta data, ini datanya. Jadi benar saya valid. Yang kedua, kemudian dia juga bisa melakukan dari sekian banyak dokumen yang ada di dalam situ, saya ketahui ada file yang namanya ini, ada dokumen namanya ini. Kecilannya kayak waktu cerita-cerita lucu dulu yang zamannya Bjorka lah, itu kan juga cerita lucu tuh, seakan-akan ada suatu figur Bjorka. Kemudian dia melakukan hal-hal dan kemudian dia melakukan pembocoran dokumen. Ya, nah pembocoran dokumen tersebut serupa kayak Wikileaks, tetapi levelnya yang lebih culun, yang lebih cuma di level biasa, yang dimana yang dibocorkan adalah dokumen-dokumen biasa yang seharusnya bukan dokumen-dokumen yang sifatnya A1. Betul. Ya, nah dari situ dia untuk menunjukkan bahwa memang saya telah melakukan ini, tetapi itu tidak terjadi. Ya, dari dokumen yang telah mengancam Telkom silakan ditanyakan saja deh yang menerima dokumen tersebut. Itu tidak ada. Jadi hanya langsung oke, saya sudah memblokir, kemudian saya minta duit sekian. Di mana-mana juga bisa dong kalau nggak melakukan hal kayak gitu sih. Ya. Nah, jadi kalau kemudian pihak Kominfo ataupun juga pihak-pihak tersebut waktu itu melakukan konferensi pers dan mengatakan pelakunya adalah Brand Cypher, belum tentu itu sebenarnya kalau menurut Abah. Enggak ke publik aja, ke Komisi 1 juga Kominfo dan BSSN bilangnya langsung di situ bahwa ya udah menduga ke sana. Betul. Tetapi ada pertanyaan yang sama, saya juga mengikuti.
seumur hidup saya, baru sekali ini saya memantau meeting antara Kominfo dengan Komisi 1, ya kali ini. Yang namanya berjam-jam itu saya dengerin semua, karena bukan tertarik pertanyaannya dari DPR, tetapi dari pernyataan dari Kominfo dan BSSN yang ingin saya lihat. Nah, yang diutarakan adalah mereka memastikan sudah bahwa ini yang dari luar, hanya memastikan, tetapi tidak ada kata-kata satupun dari pihak BSSN bahwa dia sudah memeriksa dan memastikan bukan orang dalam artian misalnya petugas Telkom ataupun yang pengelola gedung data centernya, ya udah pastikan, sudah memeriksa semuanya orang Telkom, dipastikan bukan. Sudah memeriksa orang Kominfonya sendiri dan petugas PDN-nya, semua dilihat jalurnya dan dipastikan bukan. Ya, kemudian baru dilihat lagi pihak-pihak yang lain, misalnya vendor-vendor terkait, ataupun kemudian harusnya memeriksa juga para tenan-tenan terkait, para pengguna data center tersebut. Telkom kan itu data centernya dipakai berbanyak institusi, nggak hanya satu perusahaan juga. Nah, bisa aja bocor dari sana, gitu kan, harusnya dilakukan pemeriksaan. Hal yang kayak gitu harusnya bisa dijabarkan oleh pihak BSSN. Tetapi ini tidak, tahu-tahu jgreng aja cari kambing hitam, langsung kemudian hanya menunjuk. Artinya memang SOP-nya tidak dilakukan atau sebenarnya tutup mata saja sekedar asal memberikan pernyataan inilah yang pelakunya. Bagaimana, bukan SOP-nya tidak dilakukan, artinya ya tinggal hanya untuk mencari aja suatu nama yang untuk disalahkan, tetapi yang penting bukan orang dalam, nggak mau kasih lihat bahwa ini adalah kebocoran orang dalam. Nggak ada berani pernyataan yang seperti itu. Padahal sangat mudah kalau kejadiannya sekarang ini, ya yang namanya masih sampai melakukan pemblokiran sistem, kemudian akses data internal itu blank terhadap server yang dikelola sendiri secara hardware di depan mata bisa dikelola, tinggal cabut kabel, cabut wifi. Berapa kali saya utarakan, sepenuhnya kita bisa punya kontrol terhadap hal ini, tetapi itu tidak bisa dilakukan. Itu bisa dilakukan, padahal tinggal sekarang semudah minimal, aksesnya adalah terhadap umpamanya dari operating system. Kalau orang pinter yang bikin PDN, dia akan memisahkan yang namanya aplikasi dengan database. Ya, sudah dipisahkan, segala kontrol semuanya dari level aplikasi dan database. Jadi ini nanti dia akan melihat apakah ini serangannya database-nya apa kepada aplikasinya. Kalau database masih aman bisa digeser, bisa dibuka. Database-nya sudah dienkripsi, tidak ada mirroring servernya terhadap database. Masa ya dua-duanya dienkripsi, tidak ada backupnya, gitu loh. Di sini lebih jelas adalah bukan sebagai pelaku, tapi kelemahan si pengelola. Abah. Gitu. Tahan mungkin sampai di situ. Nah, mengenai ada kelemahan di pihak pengelola, Kominfo, BSSN, mungkin juga ini bisa menjadi sebuah kritikan dari pihak DPR, karena Bang Dev ini juga bertemu langsung dan kemarin mendengarkan juga bagaimana keterangan yang mereka sampaikan. Silakan Bang Dev. Ya, yang mereka sampaikan kalau mereka mengatakan itu kelalaian. Tapi kalau dari pimpinan kami itu mengatakan adalah sebuah kesalahan yang fatal, ya, lebih dari kelalaian dalam melaksanakan tugas. Tapi ini seperti antara buta atau ketidaktahuan dalam cara menjalankan fungsinya. Kok bisa sampai tidak membackup data sebanyak itu? Jangan bersembunyi di belakang bahwa tidak ada compliance kah, tidak ada aturan segala macam. Semestinya itu dari SOP-nya kan mereka mengatakan bahwa ini pengamanannya tier 4. Tier 4 kan tier tertinggi. Semestinya kalau dalam first level itu dalam hitungan menit, bahkan bukan hanya jam, ketika ada yang menghack ke PDN kita, ya, itu sudah bisa dikembalikan balik lagi kendalinya. Jadi jangan sampai kunci dienkripsi. Itu satu, dan dua, dan mestinya begitu ada masalah bisa langsung di switch ke database backup. Nah, ini yang kita pertanyakan, ini sebenarnya bukan hanya saja SOP, tapi mitigasinya itu sepertinya tidak ada. Sementara kita berulang kali menghadapi permasalahan-permasalahan yang serupa, data dicuri, ada hacker. Ini kan bukan pertama kali, ini berulang kali. Padahal kita ini terus mendorong ke ekonomi digitalisasi. Ini merupakan salah satu concern utama dari pemerintahan saat ini yang akan dilanjutkan ke pemerintahan berikutnya. Nah, jadi kelalaian-kelalaian ini bisa membahayakan pemerintahan, baik itu transisi ke depannya ataupun pembangunan ekonomi Indonesia
digitalisasi Indonesia ke depan ini. Baik, Bang Dev, nanti di segmen selanjutnya kita juga akan minta pandangan Bang Dev. Selain tadi nanti melanjutkan juga masalah mitigasi dari kelalaian ini, tapi juga bagaimana dengan dugaan-dugaan ini bahwa adanya pesanan dari serangan hack ini dan juga kejanggalan yang dinilai oleh masyarakat. Kemarin sempat minta uang tebusan, tapi kemudian menjadi donasi gitu. Tapi nanti Bang Dev, kemudian juga Mas Ridho ataupun juga Abah akan berikan pandangannya setelah jeda. Berikut ini kami segera kembali. Baik pemirsa, kami akan bawa Anda melihat bagaimana pernyataan dari Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Dalam pernyataannya menyebutkan dari hasil forensik pun kami sudah bisa mengetahui bahwa siapa user yang selalu menggunakan passwordnya dan akhirnya terjadi permasalahan-permasalahan yang sangat serius ini. Baik, itu yang dinyatakan Menko Polhukam. Ada pandangan mengenai pernyataan Menko Polhukam ini? Sudah tahu siapa yang menggunakan usernya dari data-data ataupun juga password yang digunakan, Abah? Kalau password yang digunakan kemudian tak tahu, saya tanyakan sama Menko Polhukam kenapa nggak mulai melakukan investigasi ke negara-negara lain. Karena aplikasi operating system semuanya yang digunakan di kita, itu juga digunakan berbagai negara lain. Jadi kalau bisa menembus passwordnya seseorang, tahu dia dalam lokal di sini, ilmu yang sama digunakan untuk menembus dan kemudian ngecek informasi intelijen dari negara-negara yang lain. Indonesia bisa kaya tuh pemerintahnya, kemudian badan intelijennya bisa mempunyai semuanya aksesibilitas kepada yang lain-lain. Jadi nggak terlalu lah, saya nggak bisa bilang enggak ataupun enggak ya. Tetapi tergantung, kalau dibilang ada 1-2 orang yang saya bilang, oh saya tahu passwordnya, ya mungkin kenal sih. Tapi kalau kemudian biasanya semuanya mengetahui password semua orang, selama ini kan banyak kejadian juga koruptor-koruptor semuanya yang kemudian menggunakan data-data semuanya juga bermain-main password di situ, apa sementara ini nggak kebongkar. Kalau bisa kebongkar semuanya dong dibongkar. Nggak hanya satu akses yang kayak gini. Iya, Abasnya kemudian dengan apa yang terjadi pada hari ini semakin menguat dugaan bahwa ini sebenarnya permainan orang dalam. Betul seperti itu, Abah? Gini, pertama saya bilang dulu ya, soal kalau membongkar password, itu semua password itu ada namanya proteksi. RSA, AES, 256, 128, wah terlalu teknis kalau saya sampaikan. Itu kalau mau membongkar satu saja, membongkarnya nggak kemudian cuma ngintip, oh dari bintang-bintang jadinya, oh ABC, nggak gitu. Itu benar-benar yang namanya untuk membongkar itu mau pakai aplikasi yang mau komputer tercepat di dunia sekalipun, masih butuh bertahun-tahun untuk sampai mendekripsi suatu enkripsi yang terproteksi dengan AES, RSA dan lain sebagainya. Ya, nah sekarang kalau itu bisa ditembus berarti kan juga begitu mudah bisa melakukan pembongkaran semua isu-isu. Nah kalau dibilang sekarang yang di sini tadi menjawab Mbak Putri bahwa di sini kemudian siapa sih sumbernya gitu ya permasalahannya. Dasarnya nggak backup itu doang. Dasarnya tidak melakukan backup. Kalau melakukan backup tidak pernah ada masalah yang kayak gini. Mau dihancurin sekalipun, jangankan dihancurin, guyur air panas tuh harddisk sampai meyot, sampai jadi bulat dari kotak sampai bulat. Kita tinggal buang harddisknya, kita tinggal restore pakai harddisk yang baru, tinggal pasang harddisk yang baru, restore database-nya up and run, langsung kemudian semua beres. Ya, kalau umpamanya hancur, ada jalanin tahapan 6R, removal, reinstall, rebuild, kemudian recovery, kemudian restore, kemudian restrain. 6 langkah ini yang harusnya dilakukan. Kalau dicari di internet nggak ada. Ini metode saya yang biasanya kalau saya melakukan recovery, tahapannya kayak gini. Nah, tahapan ini bisa dilakukan kalau saya memang bisa ngomong gini, berarti memang dilakukan semua orang juga. Metode sama-sama orang-orang IT semuanya sama, cuma saya mempolakan aja. Tetapi kalau langkah di sini masa semua orang-orang IT bisa melakukan hal yang kayak gini, sementara PDM segitu semua nggak ada. Ya karena nggak bisa. Karena mereka tidak ada backupnya. Nah, backup kemudian bangganya Menteri langsung saja bilang yang Budi Ari pada saat di rapat dengan Kominfo menyatakan bahwa dia sudah menemukan bahwa Menteri yang terdahulu menyatakan backup itu harusnya dinyatakan ternyata opsional. Sedangkan Budi Ari mulai bilang sekarang backup itu harus mandatori. Dengan bangga itu di Komisi 1 mengutarakan di situ. Itu malah salah. Gitu loh. Kalau umpamanya itu sekarang saya mengutip pernyataan Ibu Mutia Hafid ya yang waktu itu bilang kalau Kominfo itu melakukan langkah yang kebodohan nggak punya backup dan solusi yang diberikan sekarang melakukannya mandatori itu juga menunjukkan semakin ada kebodohannya. Kenapa kebodohan? Beliau itu diangkat jadi Menteri Kominfo bukan baru kemarin ini kan, tetapi dari yang sejak dia mulai menggantikan Pak Plate, di situ harusnya orang yang concern dia melihat area-area yang kritis di area dia, di situ dipastikan bahwa backupnya itu kemudian harusnya memang udah harus mandatori.
mandatori. Nggak nunggu sampai ada masalah baru memastikan itu mandatori apa opsional. Itu satu. Yang kedua, kalau dia umpamanya dia bilang yang dulunya adalah opsional, ketentuannya dari Pak Plate, kan di bawahnya Pak Plate juga ada dirjennya, ada staff-staffnya, ada orang-orang IT-nya juga di Kominfo. Masa semuanya menyetujui bahwa backup itu harus opsional? Padahal yang benar adalah mandatori. Masa yang nggak ada mengkoreksi menterinya, baru yang sekarang seorang menteri bilang, oh itu harusnya mandatori, jebret, semuanya ngikut. Ini masa cuma pinter satu menteri doang, satu Kominfo? Enggak lah, yang pinternya semua kan. Tetapi ini sadar suatu hanya diambil sebagai suatu alasan saja. Dan yang lebih dipastikan lagi bahwa hanya dibilang mandatori udah beres, padahal salah. Walaupun backup itu mandatori, frekuensi backupnya harus dipastikan. Jangan mandatori kemudian 6 tahun sekali, tetapi mandatori itu harus benar-benar setiap hari sekali. Dan kemudian harus melakukan offsite backup. Jangan hanya disimpan di data center yang sama, harus ditarik keluar. Pernyataan langkah-langkah ini tidak ada yang disampaikan oleh Pak Menteri. Berarti berikutnya akan mengalami hal yang kayak gini. Sekarang udah dibukain nama orang lah, umpamanya Dewa Robinsa Renzo. Berikutnya akan terjadi lagi masalah yang sama karena solusinya itu culun banget yang sekarang. Baik. Abah, nanti apa yang menjadi pandangan Abah juga bisa diberikan pandangan, dikomentarin oleh Bang Dev. Tapi sebelumnya kita juga ingin dengarkan Mas Ridho. Kalau Mas Ridho, ini saya kembali mengulang bahwa apa yang disampaikan oleh Brand Cypher ini di media sosial mengatakan bahwa hari Rabu kami akan memberikan kuncinya secara gratis. Kami berharap serangan kami membuat Anda sadar pentingnya untuk mendanai industri ini dan merekrut ahli yang punya kualifikasi. Ini merupakan cukup janggal juga kalau kita dengarkan. Nah, melihat hal-hal seperti ini, apakah kemungkinan sebenarnya bisa terjadi lagi, terulang lagi, ini kembali lagi, apalagi ada faktor pesanan dan sebagainya tadi, Mas Ridho? Ya, terima kasih Pak. Kalau pertanyaannya apakah mungkin terulang kembali, menurut saya sangat mungkin. Ya, ini bukan pesimistis, tapi 2 hari ini saya itu menghabiskan waktu ya terutama menyelami Bridge Forum itu. Di tengah-tengah kita ini masih dibingungkan dengan kasus PDN itu. Itu kemarin hanya dalam 6 jam ya dini hari itu ya. Itu ada 3 ya data dari instansi yang sangat penting. Ada Inavis, sebelumnya ada BAIS ya. Ada BAIS, kemudian catatan saya langsung melihat langsung itu ada dari BIN, dari Polri, dari Inavis. Jadi 4 itu yang penting yang datanya itu ditawarkan. Ya. Berikut sampel-sampelnya dan saya lihat langsung apakah benar sampelnya. Itu memang betul. Ya. Jadi data-datanya sangat bahkan berumur baru 2 minggu. Jadi baru 20-an Juni sudah dipublish di sana. Ini artinya kalau sangat mungkin terjadi, menurut saya sangat mungkin terjadi. Jadi ini harus ada pembenahan yang mendasar. Ya. Baik dari sisi teknis dan juga non-teknis, termasuk sumber daya manusianya. Dan kita dengar bahwa anggaran untuk perawatan itu sangat besar, ya 700 miliar perawatan server itu. Jadi itu bisa kita menggunakan fitur-fitur paling canggih dengan SDM-SDM terbaik jika menginginkan itu sangat bisa. Artinya dengan dana yang begitu besar sejauh ini sebenarnya pemanfaatan dana tersebut belum cukup maksimal kalau menurut Mas Ridho? Iya, jadi menurut saya itu dana terlalu besar, ya entah itu kemana ya, itu yang bisa menjawab Kominfo sendiri. Ya, karena kenapa saya sebut terlalu besar? Saya pribadi sekarang juga mengelola server, ya yang kelasnya tidak sebesar PDN, tapi yang mungkin hanya host beberapa service saja. Ya itu di sini di Yogyakarta kita menerapkan backup standar ya. Kita otomatis dan segala macam seluruh image dari setiap virtual mesinnya dan seterusnya. Kita menerapkan hal-hal seperti itu dan dengan cost yang sangat murah dan fitur-fitur keamanan kita juga menggunakan yang berbayar itu tidak semahal. Kita tidak membayangkan kalau 700 miliar dalam setahun itu kan berarti 1,9 miliar per hari untuk perawatan itu dan masih juga tidak dilakukan backup tadi. Jadi menurut saya bukan hanya tidak optimal ya. Mungkin mohon maaf ya ini dengan segala hormat tapi kapasitasnya jauh ya dari standar untuk merawat atau membangun PDN tadi. Belum ada, tidak hanya kesadaran tapi knowledge-nya mungkin masih perlu upgrade itu kira-kira. Baik, Bang Dev terakhir penutup juga Bang Dev, silakan berikan pandangan dari apa masukan yang disampaikan oleh Abah Abimanyu tadi masalah backup data dan ternyata ketika tadi Mas Ridho mengatakan meneliti untuk dana sebesar itu 700 miliar rupiah untuk maintain, ini apa yang didapat ini ternyata sangat tidak seimbang begitu dengan yang dikeluarkan. Silakan Bang Dev. Ya, memang angka itu sangat besar, itu kan angka tahunan dalam walaupun sekarang ini masih PDSN ya, tapi kan kita hanya dalam waktu hitungan 1 bulan lagi bahkan
kurang dari 1 bulan lagi kita akan segera transformasi ke PDN ya, Pusat Data Nasional. Makan waktu, anggaran yang lebih dari 700 miliar pembangunan saja mungkin sudah makan anggaran triliunan. Nah, 700 miliar itu kan hanya untuk perawatan dan juga transformasi, penyimpanan data, pengelolaan data. Nah, ini sekarang aja masih sementara sudah kebobolan seperti ini. Nah, jadi membuat kita semakin khawatir seberapa efektifnya dan seberapa amannya, seberapa secure-nya data yang akan disimpan. Karena kita tidak lagi berbicara jumlah kementerian, tapi kita bicara data seluruh KL, bahkan sampai dengan pemerintahan, mulai dari pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, kota, bahkan mungkin sampai dengan tingkat desa, semua datanya akan tersimpan di satu sistem, yaitu di dalam PDN. Ya, di satu sisi ini akan memudahkan, menyelaraskan untuk melakukan pelayanan, akan tapi terbukti dengan adanya disatukan ini membuat jelas Achilles point kita itu di mana, titik lemah pemerintahan kita di dunia digitalisasi itu ada di mana. Nah, inilah yang kita harapkan di dalam pemeriksaan melalui BPKP ini, auditingnya ini akan semakin jelas terlihat kesalahan-kesalahannya, apakah kesalahan SOP-nya, apakah kesalahan pembangunannya, apakah kesalahan dalam aturannya, siapa yang mengambil kebijakan, dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab full akan keamanan data ini. Nah, semoga ada sikap jelas dalam waktu dekat sehingga tidak terkatung-katung dan masyarakat dapat terus bisa terlayani dengan baik oleh pemerintah. Baik, Bang Dev, terima kasih sudah memberikan pandangannya. Abah Abimanyu juga terima kasih. Semoga kita perbincangan kali ini juga bisa menjadi sebuah pelajaran berharga, didengarkan juga oleh pihak Kemenkominfo. Gitu. Dalam era dunia yang serba digital, pemirsa, isu keamanan digital begitu sangat penting. Namun sayangnya meski kerap didengungkan, namun para pembobol atau kerap disebut hacker selalu berhasil membobol sistem keamanan sebuah situs. Tidak terkecuali sistem keamanan milik pemerintah Indonesia yang saat ini diintegrasikan dalam sebuah sistem yang disebut Pusat Data Nasional ataupun PDN. Kita hadirkan untuk Anda pemirsa bagaimana PDN ini mengalami serangan, tepatnya pada waktu itu Kamis pada tanggal 20 Juni 2024 pemirsa. Pada tanggal tersebut ini ada sejumlah layanan yang sangat terdampak. Ada 210 instansi yang mengalami gangguan. Sebut saja yang sangat terdampak adalah sistem imigrasi yang dialami pengguna layanan pesawat terbang untuk luar negeri maupun masuk ke tanah air. Kita ingat bersama pada saat itu, tepatnya di Bandara Soekarno-Hatta, ada begitu panjang antrian yang sempat mengalami down, server imigrasi ini down. Dan selain itu kemudian pemerintah pun kemudian mengambil langkah tegas, termasuk juga bahkan menggelar konferensi pers tepatnya pada tanggal 24 Juni 2024 untuk menjelaskan kepada publik apa sebenarnya penyebab PDN ini mengalami gangguan. Bahkan BSSN, Badan Siber dan Sandi Nasional ini juga sempat menyebutkan ini adalah akibat brain chipper ransomware pemirsa. Masih ada yang mungkin bertanya-tanya apa sebenarnya brain chipper ransomware tersebut pemirsa. Kita akan hadirkan untuk Anda, namun sebelum kita mengenal lebih jauh apa sebenarnya brain chipper ransomware, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui istilah ransomware. Ransomware ini adalah sejenis perangkat lunak berbahaya, mampu mengambil alih kendali atas sebuah komputer dan mencegah penggunanya untuk mengakses data hingga tebusan ini dibayar. Nah, brain chipper ransomware sendiri sedangkan itu adalah jenis ransomware yang baru yang juga mengenkripsi atau mengunci file korban. Dan juga untuk membuka aksesnya pemirsa, para pelaku ini kemudian meminta sejumlah uang tebusan. Biasanya bukan berupa uang, melainkan berupa Bitcoin. Ini supaya tidak mudah untuk dilacak dan juga dicari siapa sebenarnya para pelaku yang kemudian menggunakan brain chipper ransomware ini. Yang menjadi pertanyaan juga, berapa sih sebenarnya
uang tebusan yang diminta oleh para pelaku dari BrainChip ransomware ini bervariatif. Kami hadirkan juga untuk Anda pemirsa. Ini adalah salah satu besaran tebusan dari PDN pada saat mengalami down, tepatnya pada bulan Juni silam. Tepatnya 131 miliar rupiah atau setara dengan 8 juta dolar Amerika. Ini adalah satuan dari kurs 16.457 dan juga kita ketahui hingga saat ini memang masih terus mengalami dinamika dan juga mengalami sejumlah pergolakan. Namun pemirsa, kasus BrainChip ransomware seperti yang dialami PDN, ini ternyata bukanlah kali pertama. Kita akan hadirkan untuk Anda bagaimana sebelumnya pada bulan Maret 2024, ini adalah sebuah perusahaan Crinetics Pharmaceuticals yang juga sempat mengalami down atau servernya down dan bahkan diminta tebusan yang harus dibayar perusahaan ini sebesar 4 juta dolar. Angka yang sangat fantastis. Ini adalah kasus yang terjadi pada tanggal atau pada Maret 2024. Nah, tidak hanya pada perusahaan farmasi pemirsa, ransomware ini juga menyasar data milik pribadi ribuan mahasiswa dan juga alumni Virginia Union University, tepatnya pada Februari 2023. Ini adalah kelompok dari NoEscape yang juga meminta tebusan kepada pihak universitas. Dan bahkan pada Oktober 2023, NoEscape ini melakukan pencurian data milik OI Federal Credit Union sebesar 1,13 terabyte. Ini tepatnya kasus yang terjadi di tahun 2023 pada bulan Oktober pemirsa. Nah, selain itu juga BrainChipper atau kelompok hacker yang meretas Pusat Data Nasional Sementara atau PDN2 ini sudah memberikan keterangan terbuka yang di dalam keterangan dalam dark web mengatakan akan memberikan kunci enkripsi untuk membukanya dan akan diberikan pada tanggal 3 Juli secara cuma-cuma ataupun gratis. Melalui postingan yang sama, BrainChipper juga menyebut bahwa perilisan kunci enkripsi secara gratis ini bertujuan untuk membuktikan bahwa pemerintah Indonesia memerlukan keamanan siber yang lebih kuat, terutama dari sisi sumber daya manusia. Ini kita ingat bersama pemirsa pada saat itu sempat viral juga, bahkan diberikan keterangan langsung dari para pelaku ini, yang kita ingat juga bahwa mereka mengatakan alasan mereka melakukan ini karena mengingatkan pemerintah Indonesia agar bisa semakin meningkatkan keamanan pada sistem digitalnya dan juga semakin memperkuat keamanan siber, terutama juga dari sisi sumber daya manusia, pemirsa. Lalu pemirsa, berapa banyakkah pengguna atau user dari Pusat Data Nasional? Tadi sudah sempat disebutkan bahwa ada sejumlah instansi yang kemudian terkoneksi dan juga tentunya berkaitan dengan Pusat Data Nasional. Tepatnya ada sebanyak 55 kementerian dan juga lembaga pemirsa, terdiri dari 14 provinsi, 105 kabupaten dan juga 31 kota. Ada sejumlah wilayah yang kita ketahui ini merupakan Pusat Data Nasional yang berada di Batam, Kepulauan Riau, kemudian juga ada di Cikarang, Bekasi, selanjutnya ada di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan juga Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Saat ini yang sedang dalam proses pembangunan adalah gedung PDN yang saat ini berlokasi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, diketahui untuk PDN ini groundbreaking dengan fasilitas seluas 16.000 meter persegi. Ini dilakukan kurun waktu 24 bulan dan juga target selesai adalah pada minggu ketiga Oktober 2024. Ini juga sumber yang kami ambil dari data Kominfo. Lalu bagaimana juga dengan teknologi Pusat Data Nasional di Cikarang? Ini Kominfo juga menyebut bahwa PDN Cikarang akan memiliki prosesor dengan kecepatan 25.000 core dengan penyimpanan data ataupun storage sebesar 40 petabyte dan juga memori 200 terabyte. Sehingga diharapkan layanan yang saat ini terintegrasi dalam PDN akan beroperasi dengan cepat dan tanpa kendala apapun. Untuk membangun Pusat Data Nasional di Cikarang ini, pemerintah juga harus menyiapkan anggaran yang fantastis sebesar 2,7 triliun rupiah. Namun pemirsa, anggaran sebesar ini dikeluarkan pemerintah, namun 85%
Di antaranya ini adalah bantuan dari pemerintah Prancis, sementara 15% dari APBN murni. Ini adalah skema pembagian untuk anggaran pembangunan pusat data nasional yang sejumlah 2,7 triliun rupiah. Lalu bagaimana juga dengan pembangunan pusat data nasional di Batam? Kita akan hadirkan untuk Anda, tepatnya di Batam, Kepulauan Riau. Pemerintah dalam hal ini, Kemenkominfo, pemirsa, merencanakan groundbreaking pada akhir 2024 atau awal 2025. Untuk pembiayaan, saat ini masih dalam proses penghitungan, namun ditargetkan akan lebih murah 15% dibandingkan pada PDN yang berada di Cikarang, Bekasi tadi. Jika PDN Bekasi ini merupakan kerjasama dengan pemerintah Prancis, untuk PDN Batam ini akan bekerja sama dengan pemerintah Korea Selatan yang hingga saat ini untuk angka anggaran maupun bagaimana skema kerjasama pembagian berapa persen untuk pembiayaannya masih terus dihitung dan juga dikerjakan, pemirsa. Sementara itu juga kami hadirkan untuk pembangunan PDN Balikpapan. Ini juga masih menunggu keputusan dari Bappenas dan juga berkaitan dengan groundbreaking dan anggaran yang diperlukan. Namun jika tadi kita sudah melihat ada pelibatan sejumlah negara seperti Perancis, kemudian Korea untuk bekerja sama pembangunan PDN ini. Khusus untuk PDN di Balikpapan, pemirsa, ini akan bekerja sama dengan negara Amerika Serikat dan juga Inggris, yang hingga saat ini juga masih dalam terus pengkajian dan juga untuk presentase pembagian kerjasamanya. Pemirsa, pelaku mutilasi asal Garut, Jawa Barat yang diduga mengidap ODGJ terpaksa harus dirujuk ke dokter jiwa Rumah Sakit Polri Sartika Asih Bandung. Upaya itu dilakukan setelah penyidik Jatantras Polres Garut ini kesulitan untuk memeriksa yang bersangkutan karena tak kooperatif saat dimintai keterangan. Erus, pria pelaku mutilasi yang terjadi di Kampung Bantar Limus, Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat, terpaksa dibawa ke dokter spesialis kejiwaan Rumah Sakit Sartika Asih Bandung. Upaya itu dilakukan karena penyidik dari Jatantras Polres Garut mengalami kendala saat proses pemeriksaan terhadap pelaku. Erus tak kunjung kooperatif saat ditanya motif, termasuk latar belakang oleh polisi. Sehingga pelaku yang diduga mengidap ODGJ ini perlu dilakukan observasi oleh dokter ahli agar polisi bisa menentukan status hukum pelaku. Kita membawa ke dokter dulu, dokter ahli, sehingga kita bisa simpulkan. Jangan yang beredar di luar adalah ini ODGJ atau sebagainya, kita belum bisa menyimpulkan hal itu. Nyambung nggak saat diperiksa petugas? Memang tidak menyambung ya, memang ada kendala ya dalam pemeriksaan, makanya kita bawa ke dokter ahli kejiwaan yang ada di rumah sakit. Hasilnya? Hasilnya untuk sementara belum ya, karena rekomendasinya akan kita observasi ke Rumah Sakit Sartika Asih. Sebelumnya insiden mutilasi terjadi pada Minggu siang kemarin di Jalan Raya Cibalong. Ada 12 potongan tubuh manusia yang terpisah di beberapa TKP di Desa Sancang, Kecamatan Cibalong. Ceceran organ tubuh manusia yang merupakan korban pembunuhan itu terbagi di antara 2 karung bekas di kantong plastik dan sisanya tergeletak di parit Jalan Raya Cibalong. Pelaku dan korban diketahui warga sekitar merupakan ODGJ karena sebelum terbunuh, warga sekitar sempat mengabadikan korban yang mengenakan sarung tanpa pakaian ditarik pelaku seolah menenteng kambing. Tak hanya itu, korban dan pelaku kerap terlihat lalu lalang di Jalan Cibalong hingga Jalan Ranca Buaya, Garut. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Ya, miris melihat bahwa pelaku dan juga korban ini bahkan sempat terlihat bersama, dilihat juga oleh masyarakat, namun tidak ada respon atau tidak dihiraukan oleh masyarakat sekitar. Kita akan berbincang langsung bersama dengan relawan ODGJ dan juga merupakan founder Sinau Hurip. Sudah bergabung bersama kami ada Bapak Sukaryo Adi Putra atau Mas Adi. Mas Adi, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Mas Adi, ini mungkin sudah sempat mengikuti ya informasi mengenai kasus mutilasi dari seorang ODGJ, korbannya ini ODGJ juga. Mas Adi, bagaimana melihat ini? Ini kan miris sekali ya, Mas, peristiwa ini.
Iya, Mbak. Saya lihatnya juga miris banget, serem saya lihatnya ya. Itu sebetulnya bisa disegah, kata masyarakat sekitar itu menyadari ada gelagat-gelagat yang sudah tidak lazim di sekitarnya ya. Tapi karena mungkin ketidakpahaman, ketidaktahuan atau mungkin kekurang pedulian ya, sehingga terjadi hal yang seperti ini, dan ini sangat disayangkan nih. Walaupun mungkin indikasi pelaku adalah ODGJ gitu loh, tapi ini kan tindakan yang sangat miris sangat lah. Oke. Mas Adi, ini kita tahu bahwa sudah kontribusinya besar sekali ya, sudah sempat viral juga, merawat sejumlah ODGJ, menampung juga. Tapi melihat kasus ini Mas, apakah memang ODGJ ini kalau memang dibiarkan, tidak dipedulikan, bisa sampai membahayakan ini, bahkan bisa sampai mutilasi Mas? Wah, sangat Mbak, karena perilaku ODGJ itu kan tidak terduga ya Mbak ya. Sangat-sangat tidak terprediksi sama sekali, jadi ya berbahaya. Tetapi pada dasarnya ODGJ itu relatif stabil pada saat mereka tuh konsumsi obat ya. Dia melakukan tindakan-tindakan agresif seperti itu kan biasanya karena ada bisikan-bisikan. Nah, bisikan-bisikan itu bisa dinetralkan kalau mereka minum obat secara rutin. Andai tidak minum obat, yang dikhawatirkan adalah seperti itu. Saya itu kan berkali-kali ngurus ODGJ jalanan ya dan rumahan. Yo banyak kasus begitu gitu loh. Tetapi pada saat mereka mau minum obat rutin, hal seperti itu tuh hampir tidak terjadi sih gitu loh. Oke, dari peristiwa ini apa Mas yang bisa kita petik ya, terutama dari sudut pandang ataupun dari perspektif masyarakat sekitar tentunya? Tidak mudah memang kalau kita punya keluarga yang gangguan jiwa. Harus kemana berobatnya ya harus ke rumah sakit jiwa. Karena mereka punya kebutuhan minum obat setiap hari sepanjang hayatnya. Kebutuhan loh ya Mbak ya. Mungkin sebagian masyarakat menganggap nanti kecanduan. Iya, tapi itu kebutuhan buat mereka. Karena orang-orang gangguan jiwa itu mereka kesulitan tidur. Kenapa kesulitan tidur? Mungkin nanti pihak-pihak ahli yang bisa menjelaskan. Mereka kesulitan tidur sehingga akhirnya ada halusinasi. Yang ditakutkan adalah halusinasi itu berupa perintah-perintah jelas. Misal, bunuh orang itu, pukul orang itu, lempar batu orang itu. Bahkan Sinau itu pernah ketemu kasus, kita pernah ngurus ODGJ jalanan, kita urus, kemudian kita cari keluarga dan ketemu, kita antarkan pulang. Nah pada saat kita antarkan pulang, di rumah itu ada cerita yang mengerikan. Dulu si ODGJ itu, ternyata dia perempuan, pernah membunuh ibunya. Kenapa ditanya, dia itu pakai cobek, kalau tidak salah pakai cobek, dipukul ke muka ibunya. Ditanya oleh warga setelah membunuh, kenapa ya ibu mbak pukul? Ada bisikan seperti itu gitu loh. Nah itu yang mengerikan. Oke, kalau tadi Mas Adi kan mengatakan sebenarnya ODGJ ini harus minum obat, tapi faktanya kita tahu lah banyak juga ODGJ terlantar Mas. Ini ditinggalkan keluarganya, boro-boro minum obat, tidak terurus begitu. Ini apakah pemerintah memang harus ada langkah serius untuk menangani ini? Apalagi kalau kita lihat sampai ODGJ yang terlantar bisa sampai membunuh bahkan memutilasi. Iya sih Mbak. Bagaimana ya kalau kita berbicara itu? Memang kalau kita merujuk kepada undang-undang dasar kita bahwa orang terlantar itu dipelihara oleh negara. Tetapi saya juga menyadari kok Mbak. Kan hampir tiap hari kita berinteraksi dengan ODGJ. Setiap seminggu sekali, 2 kali, bahkan 3 kali kita itu evakuasi ODGJ bawa ke rumah sakit jiwa. Sebetulnya pemerintah sudah cukup hadir memang. Cuman mungkin keterbatasan ya. Andai. Semua ODGJ itu ditampung di satu tempat dan mereka minum obat rutin, ada perawat yang mendampingi, akan relatif stabil mereka. Nah itu loh. Tetapi ini yang hampir tidak memungkinkan karena setahu saya panti-panti perawatan ODGJ itu semuanya penuh, bahkan kalau kita mencoba memasukkan antri gitu loh. Jadi andai itu banyak panti yang bisa menampung mereka, hal-hal seperti tadi bisa diminimalkan. Satu, yang kedua kita juga harus memberikan pencerahan kepada masyarakat. Sekiranya kita melihat tindakan-tindakan yang tidak lazim yang dilakukan oleh ODGJ, kita juga harus waspada gitu. Seperti contoh itu. Si terduga pelaku, si Rus itu kan dia tuh sudah nali ya Pak ya. Iya. Nali orang seakan-akan kayak nali binatang gitu loh. Mungkin dalam halusinasi dia yang dia tarik, yang dia tali ini bukan orang, tapi binatang tertentu gitu loh. Mungkin halusinasinya begitu. Oke. Mas Adi,
banyak yang bertanya juga, ini apakah ODGJ ini bisa sembuh total, Mas? Nah ini mungkin ahli yang bisa menjawab. Tetapi pengalaman saya ngurus ODGJ di Sinaurip itu, hampir tidak ada ODGJ yang sudah tahap-tahap seperti itu ya, seperti Rus itu bisa sembuh total, Mbak. Tetapi mereka bisa pulih kembali. Contoh sederhana lah yang pernah ramai banget di Sinaurip itu zaman dulu itu ada Pak Umar. Pak Umar tuh dulu galak banget, Mbak, ngelempar batu, kerikil orang, ada air ceprotin ke orang. Tapi sekarang ini di rumah saya dia, baik-baik saja, bisa interaksi dengan warga, bisa ngobrol, bisa nyakung, bahkan mohon maaf, bisa membantu saya evakuasi ODGJ di jalanan. Karena apa ya? Karena mereka satu minum obat secara rutin, mendapatkan pendampingan yang sesuai lah, sehingga tidak ketemu dengan pemicu-pemicunya gitu loh. Oke, baik. Gitu. Tetap ada harapan pulih, Mbak. Tetap ada harapan pulih. Baik, kita tentunya mengharapkan ini adalah kejadian yang terakhir dan tidak terulang lagi. Tapi terima kasih sekali lagi Mas Sukaryo Adi. Mas Adi sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih Mas, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, terima kasih. Sesaat lagi Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa akan menghadirkan informasi dari pasangan suami istri di Kediri, Jawa Timur menjadi korban penganiayaan oleh gerombolan pemuda. Tetaplah bersama kami. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, mobil pemadam kebakaran Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dihantam kereta api saat alami mati mesin di tengah perlintasan. Seperti inilah detik-detik kecelakaan di perlintasan kereta api di Haur Gelis, Indramayu saat mobil pemadam kebakaran tertabrak kereta barang jurusan Cirebon, Jakarta yang sedang melintas. Mobil bahkan sempat terseret beberapa meter dari pintu lintasan. Beruntung petugas pemadam kebakaran yang berada di dalam mobil dapat keluar dan juga menyelamatkan diri. Sebelum kejadian, mobil damkar dengan penumpang 3 orang petugas ini tengah menuju Desa Bantarwaru, Kecamatan Gantar, untuk melakukan aktivitas pemadaman terhadap kebakaran. Namun saat melintas di perlintasan kereta api Haur Gelis, mobil mogok diduga akibat di depannya ada becak motor yang berjalan perlahan. Seorang pengendara sepeda motor tewas terlindas truk kontainer di Jalan Sultan Agung, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Peristiwa kecelakaan ini berawal saat truk kontainer melaju dari arah Bekasi menuju Cakung, Jakarta. Setelah turunan flyover Kranji, sepeda motor yang melaju dari arah bersamaan langsung tertabrak. Menurut pengakuan pengemudi truk, korban keluar dari dalam gang dan hendak memutar balik. Namun tiba-tiba korban sudah berada di depan mobilnya hingga akhirnya tertabrak. Korban sempat terseret dan terlindas. Korban yang berkendara seorang diri ini merupakan warga sekitar yang rumahnya tidak jauh dari lokasi kejadian. Usai kejadian, polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan belum dapat menyimpulkan penyebab kejadian karena masih di dalam. Sopir dan truk saat ini sudah dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota. Sementara jasad korban dibawa ke RSUD Kota Bekasi. Informasi selanjutnya pemirsa, 2 orang wanita muda menipu seorang pedagang emas di kawasan pusat perbelanjaan Mentaya Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Aksi penipuan yang terekam kamera pengawas ini pemirsa terlihat dan juga terekam di kamera CCTV, di mana ada 2 orang wanita yang kemudian melakukan penipuan. Dan terjadi pada akhir pekan lalu, di saat melancarkan aksinya, kedua pelaku menawarkan sebuah kalung emas seberat 20 gram lebih dengan harga 15 juta rupiah ke sejumlah toko emas. Seorang pedagang emas bernama Vika tidak menyadari jika kalung yang dibelinya bukanlah emas murni, namun hanya tembaga dilapisi emas. Korban baru menyadari ketika kalung itu akan dilebur. Sementara Halidah, korban pedagang lainnya yang kadung, menyadari emas yang ditawarkan palsu
ini menyebut pelaku menawarkan kalung itu dengan kwitansi sebuah toko emas di Pulau Jawa. Kasus ini telah dilaporkan kepada aparat kepolisian, namun korban berharap ada itikat baik untuk mengembalikan uang dari pelaku. Tapi memang kesalahan saya karena nggak dicek. Baru jam berapa nih? Yang dijual tuh bocah. Tak terima dikosongkan paksa, tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat, seorang penghuni rumah di kawasan Kembangan nekat meminum cairan pembersih lantai. Korban yang keracunan dan jatuh pingsan harus dilarikan ke RSUD Cengkareng untuk mendapatkan pertolongan medis. Peristiwa ini bermula saat eksekusi dan pengosongan tanah dan bangunan rumah seluas kurang lebih 600 meter persegi di Jalan Raya Kembangan, Jakarta Barat berujung ricuh. Tim kuasa hukum pemilik rumah yang membawa massa tak terima usai tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat membacakan amar putusan. Selain nyaris adu baku hantam, terdengar juga teriakan dari pemilik rumah bernama Saud Tohab dan juga bahkan nekat menenggak cairan pembersih lantai untuk mempertahankan rumahnya agar tidak dikosongkan paksa petugas. Bawa lagi, bawa lagi. Selanjutnya pemirsa, pasangan suami istri di Kediri, Jawa Timur menjadi korban penganiayaan oleh gerombolan pemuda. Dalam video yang kemudian tersebar di media sosial ini, terlihat bagaimana pasangan suami istri yang sedang melintas di sekitar Gor Joyoboyo terjebak di antara ratusan pemuda yang baru saja selesai menyaksikan gelaran musik dangdut. Meski beberapa kali terdengar suara dari warga jika istri korban sedang hamil, namun gerombolan pemuda itu tetap menyerang pasangan suami istri ini. Usai peristiwa ini, kedua korban sudah melaporkan kejadian yang dialaminya ke Satreskrim Polres Kediri Kota, dan saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan juga mengejar para pelaku penganiayaan. Lalu bagaimana perkembangan dari kasus ini? Kita akan segera bergabung bersama dengan Kasat Reskrim Polres Kediri Kota. Sudah bergabung bersama kami AKP Fatur Rozikin. Pak Fatur, seperti apa perkembangan terkini Pak dari kasus ini? Oh, selamat malam Mbak. Iya, jadi bagaimana Pak penanganan sejauh ini Pak? Perkara yang sedang kita tangani terkait dengan viralnya video yang beredar di masyarakat tentang dugaan terjadinya pengeroyokan terhadap Pak Sutri. Jadi setelah kami mendapat laporan dari korban dengan inisial AK pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, kami melaksanakan penyelidikan di lapangan. Dan dari hasil penyelidikan tersebut, kami mendapat informasi bahwa kejadian tersebut berawal ketika korban berinisial AK beserta dengan istrinya sedang berboncengan setelah melihat konser di Simpang 5 Gumul, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Kemudian keduanya berinisiatif untuk melihat konser lagi yang ada di Gor Jayabaya, Kediri atau Kota Kediri. Kemudian ketika keduanya hendak melihat konser tersebut, terjebak kemacetan tepatnya 50 meter sebelum pintu masuk Gor Jayabaya. Pak Fatur, dikarenakan konser yang ada di Gor Jayabaya tersebut. Baik. Iya, gimana? Pak Fatur, kondisi korban saat ini seperti apa Pak? Karena salah satu korban ini ibu hamil, apakah informasinya keguguran, ini betul Pak? Iya, dapat kami konfirmasi Mbak ya. Jadi untuk berita terkait dengan si korban, istri dari korban itu hamil, itu tidak benar. Jadi pada saat kejadian, si korban ini
berteriak bahwa istrinya hamil. Itu hanya trik saja atau cara korban supaya para pelaku tidak melanjutkan penganiayaan terhadap korban tersebut, Pak. Oke. Jadi seperti itu. Iya, para Dan pelaku. untuk korban saat ini kondisinya, ya, Iya, halo? bagaimana Pak korban saat ini? Untuk korban saat ini sudah bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi hanya mengalami luka memar di pipi dan sakit di punggung. Demikian. Baik, untuk para pelaku apakah sudah ditangkap, Pak? Sementara kita masih bekerja keras di lapangan untuk menyelidiki kasus tersebut guna menangkap pelakunya. Demikian. Baik, kita akan nantikan bagaimana perkembangan penanganan dari kasus ini. Terima kasih sekali lagi Kasat Reskrim Polres Kediri Kota, AKP Fatur Rozikin sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Pak, terima kasih.